Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini pembahasan kita yaitu tentang jama'atut tabligh. Apa itu jama'at tabligh? Bagi sebagian kita mungkin nama jama'at tabligh ini masih asing. Tapi kalau kita sering ke masjid, ya kita akan melihat ada sekelompok orang yang berjubah, bersorban, berjenggot, yang membuat taklim di masjid, mereka tidur di masjid, lalu pindah lagi ke masjid-masjid yang lain, dan mereka kadang datang ke rumah mengajak kita untuk ya bersama-sama sholat berjamaah di masjid. Nah, mereka ini adalah jamaat tabligh. Nah, pertanyaannya dari mana asalnya jamaat tabligh ini? Kalau kita baca sejarah, jamaat tabligh ini pertama kali muncul di anak benua India. Ketika masa penjajahan Inggris, pada abad ke-19, di pertengahan abad 19, ketika kerajaan Mughal di India mulai runtuh, dan saat itu umat Islam kehilangan kepemimpinan. Dalam arti kata, umat Islam di India waktu itu seperti anak ayam kehilangan induk, tidak punya kepemimpinan. Maka saat itu muncullah seorang ulama yang bermazhab Hanafi yang bernama Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Beliau menganggap bahwa saat ini di India kita seperti kembali ke fase dakwah Mekah, periode Mekah, di mana kita umat Islam di India waktu itu mengalami penindasan karena tidak punya lagi kerajaan atau kepemimpinan yang melindungi mereka. Ya, orang-orang India dibantu oleh penjajah Inggris menyudutkan umat Islam. Tidak boleh ada kegiatan politik, tidak boleh buat perkumpulan besar. Akhirnya Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi membuat kebijakan atau mempunyai ijtihad, maka dakwah kita harus mulai seperti dakwah periode Mekah. Apa itu? Datang dari rumah ke rumah, ya, kemudian mengajak umat Islam kembali ke masjid, lalu buat pengajian, buat taklim di masjid, menyampaikan tentang fadilah-fadilah, amal-amal yang bisa kita lakukan setiap harinya. Nah, jamaah tabligh ini terus berkembang hingga setelah wafatnya Maulana Muhammad Ilyas, maka kepemimpinan jamaah ini digantikan oleh putra beliau yang bernama Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau memimpin jamaah ini dari tahun 1917 sampai 1965. Dan terus jamaah ini berkembang ke seluruh dunia. Berkembang, menyebar ke Eropa, ke seluruh Asia, Timur Tengah, Afrika, bahkan ke benua Amerika. Yang luar biasanya, jamaah ini berhasil membawa orang-orang awam, para preman, orang-orang yang selama ini banyak berbuat maksiat, berkat tangan dingin jamaah ini bisa kembali ke jalan Allah. Nah, akan tetapi ada beberapa tuduhan, ada beberapa pandangan miring yang diarahkan oleh orang-orang termasuk kaum muslimin terhadap jamaah tabligh ini. Ada beberapa tuduhan yang mereka katakan tentang jamaah tabligh, dan saya sehari-hari bahkan di beberapa pengajian itu jamaah sering bertanya tentang apa sih orang-orang tabligh ini. Kadang tuduhannya ya mereka ini berpaham Syiah lah, mereka ini akidahnya nggak jelas, jamaah tabligh ini ninggalkan anak istri, nggak dikasih makan, hanya asik keluar 3 hari, keluar 40 hari, dan sebagainya. Maka melalui video ini saya ingin menyampaikan tentang tuduhan-tuduhan yang beredar di masyarakat tersebut. Ada beberapa tuduhan atau pandangan miring tentang jamaah tabligh. Yang pertama, ada yang mengatakan jamaah tabligh itu akidahnya nggak jelas. Bahkan mereka mengatakan jamaah tabligh itu bukan ahlu sunnah. Mereka ada yang mengatakan jamaah tabligh itu ya akidahnya Jabariyah. Bahkan ada yang mengatakan jamaah tabligh itu ya salah satu sekte yang terpengaruh oleh Syiah. Nah, ini harus kita luruskan. Kalau kita baca sejarah, pendiri jamaah ini adalah Maulana Muhammad Ilyas. Ya, beliau seorang ulama ahlus sunnah yang bermazhab Hanafi. Dan putra beliau yang menggantikan kepemimpinan beliau memimpin jamaah ini dari tahun 1917 sampai 1965, Maulana Muhammad Yusuf. Bahkan beliau ini menulis buku yang sampai saat ini dikenal dengan buku yang berjudul Hayatus Sahabat, kehidupan para sahabat, yang
bisa kita baca dan dicetak berulang kali sampai hari ini. Dan di situ beliau menulis tentang keutamaan-keutamaan sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, kalau beliau seorang Syiah, tidak mungkin beliau memuliakan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dengan keistimewaan yang tinggi seperti itu. Ini tuduhan yang salah. Kemudian yang kedua, tuduhan yang dilontarkan kepada jamaah ini adalah mereka mengatakan bahwa jamaah tabligh itu menelantarkan anak dan istri. Kalau udah punya keluarga, mereka keluar, nggak meninggalkan uang untuk anak istri. Kemudian dikatakan juga mereka melalaikan pekerjaan. Saya katakan ini juga tidak benar. Karena jamaah tabligh ini mempunyai amir wilayah. Mereka punya amir, pemimpin di setiap mantikoh, di setiap wilayah. Dan setiap orang yang ingin dakwah, keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan, itu diseleksi dulu, dimusyawarahkan dulu, ditanya apa bekal yang telah ia siapkan untuk keluar, kemudian apa yang ia tinggalkan untuk anak istri. Kalau tidak ada yang ditinggalkan bekal yang cukup untuk anak istri, mereka ditolak untuk keluar. Jadi sangat sistematis dan sangat tertata sekali jamaah ini. Tidak betul kalau ada yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan anak istri tanpa meninggalkan harta sedikit pun. Ini adalah tuduhan yang tidak benar. Kemudian ada yang mengatakan bahwa jamaah ini tidak peduli dengan politik. Nah, saya katakan di sini, jamaah tabligh itu muncul di negara India yang mayoritas beragama Hindu pada masa penjajahan Inggris. Pada saat itu tidak mungkin umat Islam ikut politik. Kenapa? Karena umat Islam oleh penjajah Inggris waktu itu dan juga oleh mayoritas orang-orang India, mereka menekan umat Islam. Tidak boleh ikut politik, tidak boleh berserikat, tidak boleh berkumpul. Konsekuensinya kalau tidak dipenjara ya mereka akan dibunuh. Maka Maulana Ilyas itu berijtihad, dakwanya itu dimulai dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Dan tentu saja karena kondisinya seperti itu, dakwah ini bersifat apolitis atau tidak berpolitik. Kemudian ada lagi tuduhan yang mengatakan bahwa jamaah ini terdiri dari orang-orang awam, para preman insaf yang baru belajar alif bata, ya, nggak ngerti apa-apa, lalu tiba-tiba mereka disuruh dakwah. Ini menurut sebagian orang salah. Kenapa? Ya dakwah itu harus dilakukan oleh orang-orang yang tamat pesantren lah, tamat perguruan tinggi Islam lah, atau alumni Timur Tengah. Ini aturan dari mana dakwah harus dilakukan oleh orang tamat pesantren? Di dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah telah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa kita khaira ummah, sebaik-baik umat? Karena ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi pemahaman ayat ini adalah kalau kita ingin menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah, menjadi khaira ummah, umat terbaik, maka kita harus dakwah. Terlepas apakah kita alumni pesantren atau tidak, baru hijrah atau tidak. Karena dakwah itu kewajiban setiap muslim, mau dia baru preman insaf kah, baru hijrah kah. Ya, kalau ingin menjadi orang yang paling mulia, ya harus dakwah. Kalau orang mengatakan harus tamat pesantren dulu, harus dakwah, itu salah. Karena dakwah berbeda dengan fatwa. Kalau berfatwa mungkin hanya boleh dilakukan oleh para ulama. Tapi kalau dakwah, ngajak orang ke masjid, ngajak orang baca Quran, ngajak kepada persatuan umat, itu bisa dilakukan oleh siapa saja dengan syarat punya keinginan untuk menjadi umat yang terbaik. Kemudian tuduhan selanjutnya adalah jamaah ini tuduhan yang paling keji. Jamaah tabligh itu dikatakan tampilannya atau paham yang mereka bawa itu berbau radikal dan ekstremis. Nah, ini bagi saya adalah tuduhan yang paling dusta dan paling parah. Kenapa? Karena jamaah ini mengajak kepada kebaikan,
Mereka tidak berpolitik, hanya mengajak orang ke masjid, hanya mengajak orang kepada kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Mereka sangat tidak suka dengan kekerasan. Bahkan kalau mereka diusir dari masjid, mereka lebih memilih untuk pergi daripada bertengkar dengan umat Islam. Jadi tidak benar. Ada yang mengatakan mereka mempunyai ciri khas atau tampilan kaum radikal. Apa? Mereka berjenggot. Pertanyaan saya, sejak kapan jenggot dijadikan sebagai standar atau tolak ukur seorang itu radikal? Karena setahu saya jenggot itu adalah sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Wa firrul lihya wa ahfus syawarib, panjangkan jenggot, tipiskan kumis. Jadi menurut para ulama, berjenggot itu sunnah. Jadi sangat salah kalau kita katakan jenggot itu ciri kaum radikal. Ini adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar dan tanpa ilmu. Lalu ada yang mengatakan bahwa ciri kaum radikal itu ya mereka suka berbahasa Arab, suka memakai istilah-istilah yang Islami. Ya ini tuduhan-tuduhan bodoh. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah kewajiban umat Islam untuk mempelajarinya. Al-Quran bahasa Arab. Hadis pakai bahasa Arab. Kitab-kitab turas, kitab-kitab para ulama terdahulu, itu pakai bahasa Arab. Ya tentu dong kita harus belajar bahasa Arab, apalagi ilmu nahu dan sorofnya. Maka sangat salah jika orang mengatakan jamaah tabligh ini kaum radikal dan ekstremis. Jadi video ini ya tidak cukuplah untuk menggambarkan secara lengkap tentang jamaah tabligh ini. Yang jelas saya katakan kepada Anda semua, kalau Anda ingin mengenal jamaah ini lebih dekat, datanglah ke masjid-masjid, biasanya mereka ada berkumpul di sana, dengarkan taklim mereka, duduklah bersama mereka, makanlah bersama mereka. Insya Allah, Anda akan merasakan indahnya Islam bersama mereka. Jika Anda tidak tenang bersama mereka, jika Anda gelisah bersama mereka, berarti yang salah adalah hati Anda yang mungkin banyak penyakitnya. Ada iri, dengki, hasad, atau apapun namanya. Dan inilah jamaah tabligh, jamaah yang mengajak kepada sunnah, dan mereka adalah bagian dari keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.